letting go. Mungkin beberapa dari teman-teman semua pernah mendengarkan bagaimana seni di dalam melepaskan. Apa yang dilepaskan? Tentu saja sesuatu yang membuat kita tertekan, sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman, sesuatu yang menyiksa kita, sesuatu yang menindas kita. Dan itu tidak lain karena pikiran kita yang memang mengizinkan sesuatu itu untuk menekan bahkan menyakiti diri kita sendiri. Sehingga proses melepaskan ini juga harus dilalui dengan kerelaan untuk menerima terlebih dahulu. Yang paling tidak gampang adalah menerima kenyataan. Mungkin seperti lagu Berdamai Dengan Apa Yang Terjadi, ini sangat relevan karena akan sangat dimungkinkan yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita, dengan keinginan kita. Sehingga proses penerimaan ini menjadi awal dari proses melepaskan itu sendiri, karena ada wilayah yang memang kita bisa menguasai, ada yang memang wilayah yang itu sudah di luar kendali kita. Sehingga kalau kita paksakan untuk mengendalikan sesuatu yang itu berada di luar kendali kita, maka yang terjadi adalah justru malah membuat kita stres, tertekan, dan menderita. Terus kemudian seringkali masa lalu di mana saat kita masih kecil kemudian tumbuh dewasa, mulai perlahan-lahan mengenal tanggung jawab, mengenal beragam pengalaman dan seterusnya, itu tentu juga seringkali meninggalkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang itu tidak nyaman, yang menjadi pengalaman pahit. Pengalaman pahit itu sebenarnya tidak semata untuk menyakiti kita. Dari pengalaman itu yang utamanya sebenarnya adalah itu menjadi sarana bagi kita untuk belajar, untuk mengambil makna yang paling baik dari peristiwa yang sudah kita alami. Sehingga terhadap masa lalu yang sudah terlewati, kita pun juga tidak bisa memutar kembali peristiwanya dan memperbaikinya pada saat ini. Maka jalan yang terbaik ya melepaskannya. Melepaskan di sini tentu harus dengan proses pemaknaan yang tepat, di mana bahwa ketika sesuatu yang menyakitkan itu kita ambil pelajarannya apa dari masa lalu tersebut, sehingga dalam proses melepaskan itu juga tidak meninggalkan luka yang terlalu dalam lagi. Meskipun nanti perlahan seiring berjalannya waktu, luka tersebut juga akan dengan sendirinya tersembuhkan selama kita mau memproses dan mau untuk melepaskan itu tadi. Karena masih ada hari sekarang, masih ada hari esok yang itu masih bisa kita kendalikan untuk menjadi lebih baik daripada yang sudah terjadi di masa lalu. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi kita, di mana emosi ini sangat terkait dengan pikiran kita. Maksudnya antara pikiran dan emosi ini sejalan. Hanya saja pikiran itu bergerak sangat cepat. Kita bisa memikirkan ruang angkasa, lalu memikirkan bakwan, memikirkan jalan tol pindah secepat kilat. Tapi untuk emosi dia butuh waktu untuk mengikuti gerak dari pikiran kita. Sehingga kalau pikiran kita mundar-mandir nggak karuan, gerak ke sana kemari nggak karuan, maka emosi kita akan kebingungan juga. Dengan kata lain, emosi kita butuh waktu untuk bisa menyesuaikan pergerakan dari pikiran kita. Karena yang jelas pikiran kita dan emosi kita itu sejalan, hanya pergerakannya lebih cepat pikiran daripada emosi kita. Itu soal pergerakannya, belum lagi soal apa yang kita pikirkan. Ini juga sangat menentukan dari keadaan kita. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan isi pikiran kita, bagaimana kita bisa mengendalikan atau mengizinkan sesuatu yang boleh kita pikirkan dan mana yang tidak. Kita harus punya kekuasaan terhadap pikiran kita, sehingga kita bisa mengendalikan pikiran kita, dan selanjutnya kita juga bisa mengendalikan emosi kita. Yang tidak kalah pentingnya juga seperti dalam Stoik, bahwa yang utama adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Kalau dalam hidup ini yang paling bisa kita kontrol adalah persepsi kita. Bagaimana kita memaknai sesuatu, bagaimana kita merespon sesuatu, penyikapan kita. Karena yang terjadi bisa jadi sudah di luar kuasa kita, tapi kita mau merespon seperti apa, kita mau merespon bagaimana, itu sangat 100% bisa kita kontrol. Karena itu pemaknaannya ada di dalam diri kita, kendalinya ada di dalam diri kita, dan itu sangat bisa kita upayakan. Dan melepaskan di sini sangat sederhana pada konteks ini,
bahwa memang jika sesuatu itu sudah di luar kendali kita, lah ngapain kita paksakan untuk mengendalikan. Tapi jika sesuatu itu masih pada teritori yang bisa kita kendalikan, maka ya kita beri performa terbaik kita untuk mengendalikannya, untuk mengontrolnya. Jangan sampai sesuatu yang sudah di depan kita, bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol, kita malah mal-malasan, kita malah abai, kita malah menunda-nunda dan seterusnya. Saya pikir itu juga harus kita imbangi juga, di mana yang memang tidak bisa kita kendalikan kita lepaskan, yang memang bisa kita kendalikan ya kita upayakan dengan upaya terbaik kita. Seni melepaskan ini hampir sama sebenarnya pada konteks tawakal. Jadi mewakilkan sesuatu terhadap Allah, mewakilkan sesuatu terhadap Tuhan kita, mewakilkan sesuatu terhadap semesta, di mana kita tahu Tuhan serba maha segalanya, semesta juga punya kecerdasan yang luar biasa, sehingga yang terpenting dari situ adalah bagaimana kita menanamkan kepercayaan, keyakinan, iman kita. Itu hal-hal yang baik saja yang kita tanam di dalam iman. Ibarat iman itu adalah sebuah lahan atau tanah, maka kita hanya tanam tanaman-tanaman yang baik saja, yang itu kiranya nanti bisa berbuah juga kebaikan bagi diri kita. Jangan sampai kita merespon sesuatu dengan negatif sampai itu masuk ke bawah sadar kita, masuk ke dalam keyakinan kita, sehingga itu hanya akan menumbuhkan sesuatu yang buruk juga nantinya. Dan ini menurut saya bertawakal ini sangat penting, karena ini mirip juga dengan in the art of letting go atau letting go, melepaskan itu sendiri. Kalau bertawakal itu tidak sekedar melepas, kita menyerahkan sesuatu kepada Yang Maha. Kita menanam keyakinan bahwa keyakinan kita yang baik akan ditumbuhkan oleh kekuatan semesta, oleh kekuatan Yang Maha Kuasa, oleh kekuatan Tuhan kita. Hingga tidak hanya melepas, setelah melepas kita menanam kembali sesuatu yang itu baik menjadi sesuatu yang masuk pada ranah iman kita, keyakinan kita bahwa semesta, bahwa Tuhan kita akan menumbuhkannya, akan membuatnya berbuah dan menghasilkan sesuatu yang manis, sesuatu yang baik, sesuatu yang istimewa bagi diri kita.